Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kisah dan kasus yang terjadi di kota Bandung. Kasus kejahatan yang menimpa salah satu vokalis band metal, namun bukan hanya satu orang yang menjadi korban, melainkan 3 orang sekaligus. Dan kisah ini pun berdasarkan request dari salah satu subscriber. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Yuk kita simak videonya. Seorang pria bernama Razif Rizal Sidik, berusia 22 tahun, merupakan putra pertama dari pasangan Bapak Zakaria dan Ibu Sri Anissa Kusmiati. Dia pun memiliki adik laki-laki bernama Rifan Cipta Pamungkas berusia 11 tahun. Namun kehidupan keluarga itu pun harus berjauhan, lantaran orang tuanya telah berpisah selama 10 tahun. Razif dan Rifan tinggal bersama dengan ibunya di perumahan Gading Tutuka 2, Blok K7 nomor 64, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tetapi belakangan ini, semenjak ibunya menikah lagi, Razif hanya tinggal berdua bersama dengan adiknya yaitu Rifan, dan juga seorang asisten rumah tangga bernama Eti berusia 30 tahun. Razif sendiri dikenal keluarga dan para tetangga sebagai sosok yang pendiam dan humoris, namun dia pun tertutup tentang persoalan keluarganya. Meskipun mengalami perceraian dari orang tuanya, tetapi pribadinya yang mandiri dan terbukti dari hasil karyanya yang sudah dikenal di kalangan musik metal kota Bandung. Razif sendiri dikenal sebagai pencinta musik bergenre metal dan memiliki band metal yang dikenal sebagai band Deformity yang telah ditekuninya sejak 2010. Razif yang seorang mahasiswa tingkat akhir di UPI jurusan seni. Pria kelahiran 29 Agustus 1992, grup band yang dibentuknya kerap tampil di beberapa ajang musik di wilayah Jawa mulai dari Bandung hingga Solo. Selain bergelut di dalam dunia musik sebagai seorang vokalis, Razif sendiri memiliki usaha lain yaitu menekuni jual beli bisnis online dan menjadi seorang teknisi. Dari hasil jeripayahnya itu, Razif sendiri berhasil memiliki satu buah mobil yang terparkir di halaman rumahnya. Namun siapa sangka pada tanggal 15 April 2014, para pecinta musik metal mendapatkan kabar duka dari salah satu vokalis band metal asal Bandung, yaitu Razif atau biasa disapa dengan Jack, meninggal dengan cara mengerikan. Tubuhnya ditemukan oleh salah satu warga di aliran Sungai Cidaun, Kabupaten Garut pada jam 16.00 sore harinya. Namun hari itu menjadi hari yang sangat menggemparkan. Sebelumnya telah ditemukan 2 tubuh manusia lainnya di hari yang sama, hanya berbeda jam penemuannya. Penemuan 2 tubuh lainnya ditemukan di lokasi yang berbeda. Tubuh pria ditemukan di aliran Sungai Cidaun, Kabupaten Cianjur pada jam 9 pagi. Dan tubuh seorang wanita ditemukan di Kertajadi, Kabupaten Cianjur pada jam 12 siang. Saat penemuan ketiga tubuh korban tersebut, warga segera melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Polisi pun segera datang dan segera melakukan evakuasi dengan membawa ketiga tubuh korban ke RSUD Kota Garut. Dan di sanalah ketiga korban dilakukan pemeriksaan. Tetapi penemuan ini pun tidak bisa dipastikan apakah ini merupakan kasus yang sama atau kasus berbeda. Hasil pemeriksaan tim dokter forensik berhasil melakukan identifikasi, barulah dapat diketahui jika ketiga tubuh korban itu bernama Razif, Rifan sang adik yang masih mengenakan seragam sekolah, dan juga Eti seorang ART yang bekerja di rumahnya Razif. Ketiganya pun mendapatkan adanya tanda-tanda kejahatan yang telah dialami sebelum ditemukan. Hal ini pun diperkuat dengan pengakuan kedua orang tua korban yang mengenalinya sebagai anak mereka dan seorang ART. Saat polisi melakukan olah TKP di rumah korban dalam kondisi yang sangat berantakan. Terlihat asbak yang berisikan banyaknya puntung rokok, sepasang sepatu dan sandal korban yang berantakan, banyaknya noda darah, dan diketahui jika ponsel dan mobil korban pun ikut hilang pada saat kejadian itu. Besar dugaan
jika ini merupakan kasus perampokan dan bukan hanya satu orang melainkan sudah komplotan. Namun itu hanya dugaan awal polisi dan polisi pun tetap mencari petunjuk jika ada dugaan lain pada kasus kejahatan ini. Tetapi pada saat itu, pihak kepolisian pun sangat kesulitan untuk melacak atau mencari keberadaan dari pelaku. Polisi pun harus bergerak hati-hati mencari dan menggali setiap petunjuk yang didapat. Hingga hampir 2 bulan lamanya penyelidikan ini pun berjalan. Pihak kepolisian pun akhirnya berhasil memecahkan kasus tersebut berawal ketika polisi mendapatkan informasi jika mobil milik korban berada di Kota Serang, Provinsi Banten. Tidak mau buruannya lepas, polisi pun segera bergerak menuju Banten. Dan benar saja, jika mobil korban berada di sana dan dikemudikan oleh seorang pria. Ketika mendapatkan momen, polisi segera melakukan penangkapan. Pria yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian bernama Dadang Sujono, berusia 24 tahun. Yang ternyata dia pun merupakan warga Bandung, tepatnya di daerah Cihampelas, Kota Bandung. Melihat kejadian di lokasi, semula pihak kepolisian mengira jika pelakunya lebih daripada satu orang. Namun dugaan polisi ternyata salah. Pelaku ini merupakan pelaku tunggal. Dia melakukan kejahatan kepada ketiga korban dengan sendirian. Pelaku mengaku alasannya melakukan kejahatan itu lantaran pelaku merasa kesal kepada korban razib yang kerap kali kedapatan menggoda istrinya. Yang ternyata antara pelaku dan korban sudah saling mengenal satu sama lain dan sudah berlangsung sangat lama. Dikarenakan korban ini merupakan seorang pelanggan yang sering datang ke bengkel variasi mobil milik dari pelaku. Kejadian ini pun bermula pada tanggal 14 April 2014. Pelaku yang sudah merasa cemburu kepada korban pada saat itu berpura-pura berkunjung ke rumah korban. Mulanya pelaku pun tidak tahu alamat tempat tinggal dari korban. Namun pelaku ini teringat ketika korban sempat menawarkan pekerjaan kepada pelaku di daerah Kalimantan. Dan korban pun memberikan alamat rumahnya. Dari sanalah pelaku mengetahui alamat korban. Pada jam 15.00 pelaku pun tiba di rumah korban. Namun pada saat itu korban razif sedang tidak ada di rumah. Pelaku hanya bertemu dengan ART korban yang bernama Eti yang menyuruhnya untuk masuk ke dalam dan menunggu sampai korban razif pulang. Pada jam 17.00, adik korban yang bernama Rifan tiba di rumah. Sepulangnya dari sekolah, dia pun segera masuk ke dalam kamarnya untuk beristirahat. Tanpa adanya rasa bosan, pelaku sangat sabar menunggu korban razif hingga pulang ke rumah. Dan pada jam 21.30 malam harinya, akhirnya korban razif pun tiba di rumah, yang pada saat itu kondisi listrik pun kebetulan sedang padam. Kemudian pelaku yang mengetahui jika korban telah datang, dia pun langsung masuk ke dalam kamarnya korban. Korban yang tidak mengetahui hal itu, dia pun segera menuju kamarnya untuk beristirahat. Setelah korban masuk ke dalam kamar, pintu kamar pun segera ditutup oleh pelaku. Dan di sanalah pelaku melampiaskan amarahnya kepada korban. Terjadilah keributan hebat di dalam kamar korban. Namun pelaku ini sudah lebih dulu mempersiapkan benda tumpul. Pelaku menghilangkan nyawa korban dengan cara yang mengerikan. Mendengar adanya suara keributan, korban Eti langsung mendatangi kamar. Melihat kejadian yang mengerikan itu, korban Eti langsung menjerit dan meminta pertolongan. Namun melihat korban Eti berteriak, pelaku pun semakin panik. Pelaku langsung melayangkan benda tumpul dan sontak saja korban terjatuh tidak sadarkan diri. Untuk ketiga kalinya suara gaduh itu pun terdengar oleh adik korban yang langsung berlari menghampiri kamar kakaknya. Korban Rifan pun mendapatkan tindakan yang sama dengan korban pertama dan kedua. Saat dirasa ketiga korban telah tiada, pelaku langsung melapisi tubuh korban menggunakan karung dan pada tengah malamnya pelaku membawa ketiga tubuh korban menggunakan mobil milik korban untuk dibuang ke tempat yang berbeda. Setelahnya, pelaku pun segera membawa mobil milik korban
Dan selama persembunyiannya itu, pelaku bersembunyi di Soreang selama 1 minggu. Mobil korban masih dibawa oleh pelaku dengan diganti plat nomornya. Kemudian pelaku menggunakan mobil tersebut melarikan diri ke daerah Jambi selama 2 minggu. Sebelum kemudian akhirnya pelaku pun berhasil ditangkap di daerah Serang, Provinsi Banten. Dengan kejadian ini pun pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP dan terancam hukuman penjara seumur hidup atau vonis mati. Namun untuk mengenai hasil vonisnya, gua tidak berhasil menemukan info tersebut. Banyak banget kasus kejahatan yang berawal dari rasa cemburu. Cemburu itu adalah hal yang wajar dimiliki oleh setiap manusia. Tetapi menjadi tidak wajar saat cemburu datang tanpa adanya keimanan, yang berakibat segala cara pasti dilakukan demi bisa memuaskan hati. Teguhkan keimanan kita agar setan tidak bisa masuk saat rasa cemburu mendatangi kita. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini, dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?